teman-teman sejawat, para ulama sebelum beliau meninggal. Nah, ini yang mau saya bicarakan, ayat tentang silaturahmi. Di Quran, ittaqu ayat tentang takwa itu diulang 84 kali. Rata-rata kita membaca ittaqullah ya, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum. Itu andalannya khotib Jumat. Khotib yang biasa, khotib yang filosof enggak. Andalannya banyak itu. Ada juga ittaqu, ini penting bagi Fauzi. Wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Uiddat lil fauzi gitu ya. Takutlah engkau, bertakwalah kalian mengenai api neraka yang kelak bahan bakarnya fauzi dan kepala batunya ya. An-nas wal hijarah. Nah, itu dia. Fauzi itu banyak loh ya. Al-Sabah mungkin Fauzi juga itu. Tengok saja mukanya sudah mirip kan itu. Berteman dengan Fauzi terus itu. Alhamdulillah Nidom beda faksi, sudah beda partai dengan Fauzi, beda akhirnya. Kemudian ikut kelasnya Ustadz Yani ya, sudah beda lagi yang lain itu. Ada juga surat An-Nisa, surat andalannya Ustadz Yani lagi-lagi itu ya. Ini yang silaturahmi ya. Nafsi wahidah kalau min hadza wajha bisa jalan katsira yang ada begitu kan. Ayat berikutnya, ayat yang sama, redaksi berikutnya di ayat yang sama. Bertakwalah kalian ya, menyangkut tasa'aluna bihi wal arham, yang mana kalian saling bermohon kepada Allah wal arham dan membangun kekerabatan atau silaturahmi tadi itu. Atau kita juga diminta bertakwa itu di surat Nisa. Di surat Muhammad 22 ada redaksi begini. Kalau tidak salah 22, nanti periksa sendiri ya. Bertakwalah kalian semua menyangkut satu hari di mana kalian kelak akan bertemu dengan Allah itu. Baik. Kenapa? Kemudian bukan itu. Ya bukan itu. Yang surat Muhammad itu begini. Bertakwalah kalian fahal asaitum. Nah, coba diperiksa di surat Muhammad ya. Fahal asaitum, apakah setelah kalian punya kuasa di muka bumi, lantas kalian antufsidu fil ard ya, wa tuqatti'u arhamakum ya, betul ya? Dan kemudian kalian memutus tali persaudaraan. Ini kalau pakai Angsul Mustawi atau konversi yang Fauzi sering salah, maknanya salah selalu ya, salah selalu itu. Maka apakah orang yang terlepas dari agama Tuhan, dari tuntunan agama, nomor satu adalah kalau ia punya kuasa, ia lantas merusak bumi, merusak ekosistem, mencederai alam, korup. Kemudian yang kedua, ia lupa asal-usulnya, kekerabatannya, kekeluargaannya. Tadinya baik kepada saudara tetangga, setelah punya kuasa tidak lagi itu. Nah, nanti teman-teman periksa Abdul Faraj itu, ayat ini mengganggu Imam Al-Ghazali ya, setelah beliau menjadi profesor di Universitas An-Nizamiyah pada usia 34 tahun. Saya sudah lewat usia itu ya, sudah lewat. Oh, belum, saya 26 sekarang. Belum gitu ya, sudah saya ralat gitu barusan. Santai Ustaz Yani, santai itu ya. Nah, baik. Kenapa rahim? Silaturahmi atau silaturahim? Orang berdebat itu. Silaturahmi bahasa Indonesia, itu silaturahim bahasa Arab. Rahim ya, arham ini di Quran 33 kali. Kemudian kotok ya 21 kali. Tuqatti'u tadi itu 20, tuqatti'u yang 33, rahim itu 21 kali. Kemudian kalau kita melacak hadis, temuan saya ada 47. Nanti teman-teman bisa periksa lagi ya. Silakan diperiksa lagi ya. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Sahih Ibnu Majah. Daraqutni tidak. Ahmad, Abu Dawud. Kemudian di Al-Hakim Mustadrak ala Sahihain ada lebih kurang 47 hadis menyangkut silaturahmi. Jadi takwa tadi menyangkut hari bertemu dengan Tuhan. Tidak hanya takwa kepada Allah ya. Dan takwa mengenai silaturahmi. Itu pentingnya ya. Kemudian hadis misalnya begini. La yadkhulul jannata qati'un. Hadis yang lain, la yadkhulal jannata qati'. Atau barang siapa bertakwa kepada Allah dan hari akhir, maka falyasil rahimah. Kalau mau ditambahkan rizki, maka sambunglah silatul arham. Betul kan ya? Coba rizki itu Anda maknai ilmu laduni. Rizki itu Anda maknai futuh.
Maka caranya adalah silaturahmi kepada salah satunya kepada Imam Al-Ghazali yang kita hauli sekarang yang ke-937. Memang teori-teori lama haul itu adalah zikra hasanatihim wa nansa khotoyahum. Kita mengingat-ingat kebaikan mereka dan kita melupakan keburukan-keburukan mereka. Saya kira kalau Imam Al-Ghazali itu tidak ada buruknya ya. Ada memang mahfuz ya, orang yang dijaga oleh Allah itu. Ya punya dosa tapi mahfuz ya. Adapun dosa tidak disengaja karena bukan maksum. Kalau maksum sengaja atau tidak pernah dosa. Maksum itu. Kalau mahfuz mungkin secara tidak sengaja pernah dosa. Seperti ya Ustadz Yani dari kertas mainan kapal-kapalan dilipat origami Beb ya. Dilepas isinya puisi, melukai hati seseorang kan tidak sengaja itu kan. Maunya main kapal-kapalan dengan kambing atau dengan apa. Nah, rahim, yang keluar dari rahim, ada firman Tuhan yang lain begini dalam hadis qudsi itu. Aku punya pertalian dengan rahim itu. Maka siapa yang menjaga arham, silaturahmi maknanya, maka ia telah menyambung hubungan, connect dengan aku, online kepadaku. Kalau tidak, maka dia disconnect itu. Karena wifi-nya tidak ada dengan aku. Kira-kira seperti itu, nanti periksa lagi. Maka manusia ini, manusia modern, salah satunya Profesor Al-Aqad ya, juga mengatakan begini. Dan juga filosof-filosof misalnya Freud. Bahwa manusia ini ingin punya hubungan kekerabatan. Di barat, mereka ingin punya hubungan. Misalnya perempuan itu mengambil teman seekor anjing, betul ya? Yang tidak menikah itu loh. Ingin punya hubungan yang intim, emosional dengan rahimnya, leluhurnya. Tempat gua garba di mana dia bertapa dulu 9 bulan, 10 hari. Ya 9 lah kalau kurang 1 hari. Karena saya tidak ingin meralat ya. Baik, kemudian itu versi barat. Di Indonesia, Barda Mandrawata alias si buta dari gua hantu berteman dengan seekor monyet. Betul kan? Fauzi dengan gorila, Alisaba dengan kambing, Lubis dengan ular kemarin. Dia ingin punya hubungan kekerabatan dengan itu. Nah, teman-teman sekalian, mengakhiri yang ingin saya sampaikan sebelum mengaji. Oh, disentil 3 kali ya. Yang lain enggak apa-apa itu nanti. Masing-masing 7 kali ya. Kita ingin punya hubungan kekerabatan silatul arham dengan Imam Al-Ghazali itu. Coba ambil satu hadis tadi ya. Kalau satu ayat tadi diambil bahwa bertakwalah kalian, itu 3 maknanya ya. Fahal asaitum yang surat Muhammad 22. Apakah kalian setelah punya kuasa di bumi lantas kalian merusak bumi kemudian memutus tali persaudaraan? Nah itu dia. Kemudian bertakwalah kalian mengenai satu hari di mana kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian, dan bertakwalah kalian perihal hubungan kekerabatan atau silatul arham tadi itu. Dan ini banyak penyakit rindu kampung halaman apa. Kita sudah ulas di pertemuan-pertemuan yang lalu pada kajian-kajian misalnya tentang Pancasila. Baik. Nah, silaturahmi ini yang senantiasa harus kita jaga. Jadi beliau punya wafat yang istimewa, usia biologisnya pendek ya beliau ya. Kan pendek sekali, hanya berapa? 50 berapa? 55 ya, 450. Itu Hijriah itu. Kalau Masehi tidak nyampe, mungkin 53. Karena pada setiap 23 tahun, pada setiap 22 tahun Masehi sama dengan 23 tahun Hijriah. Kalau dihitung itu. Jadi Nabi Muhammad itu meninggal bukan 63, tapi 61, sekian. 61 tahun saja, 60, sekian tahun itu, 60 setengah lah itu. Kalau Imam Al-Ghazali berarti 53 tahun. Masehi ya, kalau Hijriah 55. Dari 450 sampai 505. Baik. Kalau begitu kita selayaknya menjaga silatul arham, menyilaturahmikan gagasan-gagasan dengan para ulama, dengan para kiai ya. Terutama silaturahmi rohani, terutama silaturahmi hati kita, kalbu kita, sir ya, dengan para guru itu senantiasa berwasilah ya, karena silah menyambung rahim, cinta kasih itu. Wah itu Yani senang itu, nyambung cinta kasih itu. Berdasarkan prinsip ini, maka orang itu istimewa, mungkin usia biologisnya pendek,
anatomi fisiknya sebentar, tapi usia intelektualnya panjang. Menurut Anda itu gara-gara apa? Itu pasti salah satunya gara-gara silaturahmi. Semua gurunya Imam Al-Ghazali ini memberi kesaksian baik, bahkan menyanjung. Salah satunya Imam Al-Haramain, itu yang menyanjung muridnya itu ya. Bahrun Mughdiq, samudra yang tak terbatas, lautan yang dalam itu, dan banyak lagi yang akhlaknya terpuji itu ya, dan lain-lain. Karena itu bukan dari kalangan ulama orang tuanya, jadi santai saja. Lubis kan ya, bentuknya saja bukan enggak bentuk ulama lubis itu. Coba perhatikan itu, berbentuk apa saya enggak tahu itu. Apapun itu ciptaan Allah ya, Rahman ya. Kalau Rahman kan tripod itu, betul kakinya 3 Rahman ya. Nah itu kakinya 3. Tinggal pasang apa? Nanti sediakan di tempat kerja itu tripod saja biar Rahman semangat. Baik, jadi saya sudahi, kita garis bawahi, penting bagi kita bersilaturahmi terus dengan para ulama ini. Mungkin kita tidak dipilih, belum dipilih, tapi anak-anak kita semoga. Mana koordinator Amin? Oh ya, dia koordinatornya itu ya. Kalau satu lagi dalam hati koordinator yang tidak bersuara, bukan Amin, kawin, Amin itu kawin. Duh, saya ketawa ini ya. Beliau koordinatornya ya. Kemudian banyak yang nawari beliau menikah, Ustaz. Ini tidak mau karena khawatir intimitasnya dengan ilmu, dengan gurunya itu dicederai ya. Jadi tidak menikah. Kalau ingin sampai ke level Bung Hatta, 44 tahun, nunggu presiden melamarkan calon istrinya. Karena beliau bersumpah sebelum Indonesia merdeka tidak akan menikah. Kalau niru Mbah Manap, Mbah Karim Lirboyo, sampai 45 tahun. Suruh nikah sama Mbah Holil nggak mau itu. Saya lebih enak ngaji. Kalau saya pulang itu ngapain? Sudah di sini aja ngaji itu katanya. Nah itu dia. Itu pasti Adnan nggak mau kayak ini ya. Karena praktisi apa? Niko praktisi apa? Praktisi ngaji ya. Ya ngaji ya pacaran ya maksiat ya. Karena kata Nabi satu level di atas ma'rifat itu maksiat itu. Baik. Ini salah satu pujian Imam Haramain. Begitu beliau mendengar satu hadis mengenai keutamaan orang yang bertaubat, misalnya, kedudukan orang bertaubat ini lebih mulia dari siapapun di dunia ini. Karena dia kembali ke Allah itu. Bukan orangnya loh ya, kembali ke Allahnya itu loh, poinnya itu. Maka setiap hari beliau bertobat itu. Coba kita dapat satu ilmu lalu diamalkan. Wah itu hebat sekali itu. Ya, auto wali kita itu. Wali jalur ilmu kan repot Pak. Kata Yani, saya jalur nikah saja. Man nakaha wa ankaha lillah. Itu ada di hadis itu. Lillahi ta'ala istahaqqa wilayatahu itu ya. Saya memilih wali jalur pernikahan saja Pak. Ya. Saya tidak mempersilahkan, jangan gitu ya. Jangan dulu karena pembangunan pondok itu belum selesai. Itu ya. Baik. Catatannya adalah pada haulnya beliau ini kita senantiasa bersilaturahmi ya, kepada silatul arham, silaturahim kepada beliau, kepada para ulama. Gara-gara inilah kelak ayahnya Imam Al-Ghazali punya 2 anak yang hebat itu. Hanya gara-gara seneng ke majelis ilmu, anaknya sering dibawa sowan ke kiai-kiai, itu lalu kata Yani, kalau gitu saya harus punya anak Pak. Barda mandrawata, bawa ular aja seperti ini, seperti lubis itu. Bawa kambing ya Pak. Nah, gara-gara itu ya. Di Indonesia ada orang seperti ini. Namanya Pak Mustafa. Kelak beliau punya anak namanya Bisri dan Khalil. Tahu ya? Kelak anaknya Bisri itu Mustafa lagi, Gusmus itu. Itu bapaknya gara-gara pedagang. Coba saja baca nasabnya. Bukan ulama. Jadi Anda enggak usah minder, Pak, saya bukan ulama. Jangan minder. Apalagi nama saya Yogi misalnya. Ganti saja Abu Jibril itu. Teroris itu ya. Atau Imam Samudra itu. Nah, silakan baca itu ya. Hanya Pak Mustafa itu begini. Saya baca biografinya. Mungkin saya sampaikan kalau ngaji di desa-desa itu ya. Di kampung-kampung. Beliau berdagang. Ya nanti kalau salah diperbaiki. Beliau berdagang. Kalau modalnya sudah kembali, semua keuntungannya diberikan pada guru anaknya. Guru ngajinya itu loh. Gara-gara itu namanya qardon hasanan.
utangan, tanda kutip ya, utangan yang baik. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fa yudhaif la ilaha illa man yasha. Cari sendiri itu ayat itu. Nah, setiap silaturahmi, kemudian seperti ayahnya Imam Al-Ghazali, karena banyak yang usia menikah ini, qardon hasanan itu teorinya itu. Ngasih utangan yang baik kepada Allah itu. Siapa tahu kelak, saya mengalami di rantau di mana-mana tiba-tiba ada orang ngasih uang, ngasih makan. Itu saya yakin, sungguh-sungguh yakin, qardon hasanan dari guru-guru saya dan orang tua saya atau mbah-mbah saya dulu. Mungkin pernah berbuat baik ke orang lalu anaknya dibalas. Allah merasa perlu membalas. Ngasih utangan kan orang tuanya kan. Lalu Allah membalas kepada anaknya itu. Bayar utangnya itu loh. Dengan ditolong, dengan apa dan sebagainya. Nah, apalagi yang diutangkan itu ilmu. Maka Allah akan membalas berkali-kali lipat nanti. Koordinator? Oh iya. Telat koordinator ini. Harus tripodo ini. Demikian dengan berharap barokah syafaul utsma dari Kanjeng Nabi, barokahnya Imam Al-Ghazali, semoga kita semua mendapatkan futuh ya. Imam Ghazali ini tidak menghadap kepada seorang kiai, seorang guru kecuali memohon doa. Selalu yang dimohon itu da'watak ya syekh itu ya. Maka hampir semua gurunya itu karena 1000 lebih ya. Yang paling berkesan beliau tidak banyak ya, tapi 1000 lebih beliau datang kepada ulama itu Allah yaftah lak, semoga Allah memberi futuh kepadamu. Itu doa semua gurunya. Itu kan kordon juga itu. Nah, cuma tetap harus pinter ya. Pak, saya tidak milih jalur itu, Pak. Saya milih jalur bodoh, tapi siapa tahu bermanfaat. Jangan pakai teori itu. Biar dipakai di pesantren lain. Jangan pesantren. Biar dipakai di kampus itu. Di sekolah-sekolah, di pergumulan, begundal-begundal dipakai silakan. Di sini wajib pinter. Supaya nanti dapat futuh tambah pinter itu. Koordinator, lambat terus koordinatornya ini. Iya. Begitu kamar mandi cepet ya. Semoga kita dapat barokah beliau. Allah memberikan futuh sebagaimana Allah anugerahkan kepada beliau, pada para gurunya, dan kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua imam ya. Terutama imam dalam tasawuf, imam dalam hadis, imam dalam tafsir Quran, imam dalam tauhid, imam dalam fikih, semuanya. Dengan berwasilah kepada beliau, semoga kita semua dipilih oleh Allah menjadi para penerusnya. Al-Fatihah. Wa yafiqna ila sabilillah ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dilanjutkan.